pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Loso Fekli di sini. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kita memuji Tuhan lagi. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selamanya. Berkat limpah-Mu pada saat hari ini, kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan membanggakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Saya berharap kalian sehat dan baik ketika menyaksikan atau mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini lewat YouTube. Tapi mari kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta dapat boleh mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Tolong kami, ya Allah, untuk dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Rosa akan melanjutkan cerita tentang apa yang terjadi setelah hari Pentakosta, atau apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun ke atas para murid. Dan kita tahu, para murid yang tadinya ketakutan, yang tadinya kebingungan, karena ditinggal oleh Tuhan Yesus yang naik ke surga, tiba mereka pun akhirnya pada hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus dan menyertai para murid, sehingga mereka berani, tidak lagi takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, hari ini Dosa akan bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Sebentar ya, Dosa tampilkan gambarnya. Nah, adik-adik, hari ini kalian mungkin bisa terkejut melihat gambarnya tentang ada orang yang ditangkap disertai oleh para pengawal. Tapi hari ini Losa akan bercerita dengan judul cerita Bersaksi dengan Berani. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Adik-adik, mungkin kalian pernah dengar cerita tentang orang ini. Jadi, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, kemudian para murid pergi bersaksi tentang Tuhan Yesus, lalu satu kali ada satu orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berdoa dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Jadi kalian ingat ya, yang menyembuhkan orang lumpuh ini bukanlah kuasanya Yohanes, bukan kuasanya Petrus. Tetapi, maaf, tetapi orang lumpuh ini sembuh oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka bersukacitalah orang banyak pada saat itu adik-adik, oleh karena orang lumpuh yang disembuhkan ini, termasuk Petrus dan Yohanes tentunya. Lalu, kemudian Petrus dan Yohanes bersaksi kepada orang banyak yang melihat peristiwa itu terjadi. Mereka berkata, lihatlah, orang ini tadinya lumpuh, tapi bisa sembuh. Sembuh oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang disalibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah. Yesus itulah yang menyembuhkan orang lumpuh ini, sehingga dia boleh sembuh dari lumpuhnya. Wah, tentu saja adik-adik, ada orang yang terkejut-kejut, terkaget, dan ada yang senang karena melihat ada orang lumpuh yang disembuhkan. Tapi ternyata adik-adik, ada pula orang-orang yang tidak senang dengan apa yang terjadi. Maka mereka pun mengutus para pengawal untuk menahan Petrus dan Yohanes, termasuk membawa orang yang tadinya lumpuh itu. Maka Petrus dan Yohanes pun ditahan. Mereka dibawa oleh para pengawal kemana? Mereka dibawa menghadap kepada para pemimpin agama pada saat itu. Wah, adik-adik, biasanya orang kalau dibawa menghadap para pemimpin agama, biasanya kalau ada masalah, itu sangat-sangat ketakutan. Gemetar setengah mati. Karena mereka berhadapan dengan para pemimpin. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut. Mereka dengan berani datang menghadap para pemimpin agama yang tidak senang kepada mereka. Lalu, para pemimpin agama pun bertanya, dengan kuasa mana kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kuasa siapa kalian menyembuhkan orang yang tadinya tidak bisa berjalan ini, kemudian bisa berjalan? Kasih tahu saya. Maka Petrus dengan berani dan dengan tegas mengatakan, Bapak, orang ini yang tadinya lumpuh bisa sembuh, bisa pulih, bukan karena saya, bukan karena teman saya, tapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah kamu salibkan.
tetapi Allah membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati. Dan oleh kuasa Yesus itulah orang ini dipulihkan. Wah, adik-adik, Petrus tidak takut. Petrus justru dengan tegas menyatakan kepada para pemimpin agama, Yesus yang kamu salib, Yesus yang itu telah dibangkitkan dari Allah. Dan Yesus itulah yang menyembuhkan, memulihkan orang ini. Dan Petrus semakin tegas. Petrus pun kemudian bersaksi dengan berani di hadapan para pemimpin agama. Tidak ada yang dapat menyelamatkan seorang pun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Demikian Petrus dengan berani dan dengan tegas bersaksi kepada para pemimpin agama yang tidak senang kepada mereka. Maka adik-adik, apa yang terjadi? Maka para pemimpin agama kemudian menyuruh Petrus dan Yohanes beserta orang lumpuh itu disuruh keluar. Kalian keluar dulu dari tempat ini. Kami mau rapat. Kami mau bicarakan apa yang akan kami putuskan. Maka disuruh pergilah Petrus dan Yohanes beserta orang yang tadinya lumpuh itu. Disuruh keluar dari ruangan. Lalu rapatlah para pemimpin agama. Mereka bertanya, apa yang harus kita perbuat dengan orang-orang ini? Kita perlu buat apa? Apakah kita mau penjarakan mereka? Oh, jangan. Nanti kalau mereka dipenjarakan, maka nanti bisa jadi rusuh, jadi ribut. Tapi kalau begitu, apa yang harus kita perbuat kepada orang-orang ini? Orang-orang yang terus bersaksi tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita buat? Maka, adik-adik, mereka pun punya sebuah keputusan. Maka dipanggillah Petrus dan Yohanes kembali masuk ke dalam ruangan di mana para pemimpin agama berada. Lalu, dengan marah, para pemimpin agama mengecam, melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ditegaskan, kalian setelah ini tidak boleh sama sekali berbicara atau bersaksi kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi diancam. Tapi adik-adik, apakah Petrus dan Yohanes menjadi takut karena ancaman para pemimpin agama itu? Kita lihat jawaban Petrus. Petrus kemudian menjawab larangan para pemimpin agama itu. Petrus berkata kepada para pemimpin agama itu, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mana yang benar? Mana yang benar untuk dilakukan di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kira-kira menurut kalian adik-adik jawaban yang mana? Maka tentu saja Petrus ingin menegaskan bahwa bahwa saya dan teman saya akan lebih taat kepada Allah. Maka kemudian akhirnya para pemimpin agama mengusir Petrus dan Yohanes pergi. Mereka tidak menangkap. Mereka cuma melarang, jangan ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak lagi. Tapi Petrus kan menjawab tadi, kami tetap mau lebih taat kepada Allah daripada sama kamu. Namun ya, mereka disuruh pergi. Dan para pemimpin agama tetap tidak senang. Tapi Petrus dan Yohanes tidak ketakutan. Mereka tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak. Mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu, tetapi dia yang disalibkan itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Dan Yesus itulah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa. Jadi, Petrus dan Yohanes beserta para murid Yesus yang lain bukan takut, tapi mereka dilarang, namun mereka tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mengapa bisa? Mengapa mereka tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus menyertai para murid Yesus, termasuk Petrus dan Yohanes. Roh Kudus menyertai dan menolong, sehingga mereka tetap setia, tetap berani di tengah-tengah ancaman untuk dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Jadi adik-adik, dosa hari ini ingin bercerita tentang apa? Bahwa Roh Kudus
itu datang dan menyertai orang percaya, menyertai para murid. Para murid yang tadinya ketakutan, sekarang bisa berani bersaksi. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Kita pun juga bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, orang percaya, para murid Tuhan Yesus. Maka kita perlu berani dan setia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Baik lewat ayat hafalan yang bisa kita sampaikan, ceritakan kepada teman-teman kita, baik lewat lagu-lagu rohani, lagu-lagu Kristen yang bisa kita nyanyikan, dan mungkin nanti teman-teman kita bisa mendengarkannya, atau kita juga bisa setia untuk hidup beribadah kepada Allah, serta setia untuk hidup jujur di tengah-tengah orang lain berbuat curang. Kita setia dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus lewat hidup kita. Karena Roh Kudus menyertai kita semua. Nah, adik-adik, saya bagikan ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 16 ayat 23b. Yohanes 16 ayat 23b. Saya bacakan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sekali lagi ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, demikian cerita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita kitab, dan kami ingin tetap setia untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Tolong kami yang lemah, anak-anak, agar kami tetap tekun dan berani hidup menyaksikan kebaikan-Mu dan karya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya adik-adik. Dadah!